Pi Network Band. Tahun 2026 seharusnya menjadi tahun yang menandai era baru bagi semua pioner. Open Network resmi sudah berlangsung sejak Februari 2025, dan Picoin kini sudah dapat diperjualbelikan di beberapa bursa global yang bekerja sama secara resmi, seperti OKX dan Bitget. Secara logika, dompet kita kini lebih terbuka, dan akses terhadap ekosistem Pi sudah lebih luas. Namun, jangan salah sangka. Realitas menunjukkan bahwa transisi ke mainnet tetap membawa tantangan. Beberapa pioner melaporkan pengalaman berbeda saat mencoba memindahkan aset ke CX atau berinteraksi dengan layanan ekosistem baru. Hal ini bukan karena core team ingin menahan koin Anda, melainkan karena Pi Network kini berada dalam ekosistem yang terikat hukum dan regulasi global, termasuk standar anti pencucian uang, AML, dan persyaratan keamanan untuk listing di bursa resmi. Selain itu, Pi Network sedang mengembangkan fitur DeFi seperti Decentralized Exchange, DEX, dan Automated Market Maker, AMM, yang saat ini aktif di testnet. Pioner yang berinteraksi dengan testnet ini harus memahami prosedur dan praktik yang tepat agar kontribusi mereka tetap valid dan aman. Memahami ekosistem yang sedang dibangun ini penting untuk menjaga aset dan berpartisipasi dengan benar di mainnet yang sudah live. Artinya, setiap interaksi dengan exchange, dompet pihak ketiga, atau fitur testnet harus dilakukan dengan mengikuti prosedur resmi dan standar keamanan. Pola transaksi yang dianggap biasa pada masa mining atau testnet bisa menimbulkan kendala administratif jika tidak sesuai. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri 3 area utama yang harus dipahami pioner agar tetap aman saat berinteraksi dengan ekosistem Pi di mainnet dan testnet. Fokus kita bukan pada rumor atau spekulasi, tetapi pada fakta dan praktik yang bisa dipelajari dari regulasi, pengalaman komunitas, dan standar keamanan blockchain. Simak dengan seksama dari awal hingga akhir. Pemahaman yang tepat terhadap aturan dan prosedur baru ini adalah kunci untuk menjaga hasil jerih payah penambangan Anda tetap aman. Jebakan kepatuhan dan transfer bayangan. Kita masuk ke realita pahit pertama yang paling sering disalahpahami, jebakan kepatuhan, atau the compliance trap. Di masa enclosed mainnet dulu, transaksi peer-to-peer atau P2P adalah sesuatu yang wajar. Bahkan bisa dibilang, itu satu-satunya cara kita bertransaksi karena belum ada akses resmi ke bursa. Namun, membawa pola pikir lama itu ke tahun 2026 adalah kesalahan fatal. Kenapa? Karena hari ini, Pi Network sudah berada di Open Network dan terhubung dengan sistem keuangan global melalui bursa terpusat, CEX. Begitu Pi bisa diperdagangkan di exchange yang tunduk pada regulasi internasional, maka cara sistem memandang transaksi ikut berubah. Dalam perspektif kepatuhan global, transaksi P2P dalam jumlah besar yang tidak memiliki konteks jelas, langsung dari dompet ke dompet pribadi, tanpa melalui jalur exchange resmi, tanpa aktivitas ekonomi yang dapat diverifikasi, akan diklasifikasikan sebagai aktivitas berisiko tinggi. Inilah yang saya sebut sebagai trigger pertama, shadow transfer. Bukan istilah resmi Pi, tapi istilah logis untuk menjelaskan satu hal. Aliran dana yang sah secara teknis, tetapi tidak jelas secara kepatuhan. Sistem monitoring yang terhubung dengan exchange dan standar AML saat ini dirancang untuk mengenali pola yang dalam dunia perbankan disebut structuring. Apa itu structuring? Structuring adalah pola memecah transaksi besar menjadi banyak transaksi kecil secara berulang, dengan tujuan menghindari ambang pelaporan otomatis. Sekarang, perhatikan skenario ini. Niat Anda mungkin sederhana. Anda ingin membagi aset ke beberapa dompet pribadi, atau mengirim Pi ke kerabat. Hari ini Anda kirim 50 Pi. Besok 100 Pi. Lusa 200 Pi. Semua menuju alamat non-kustodial yang tidak teridentifikasi. Bagi Anda, ini manajemen risiko. Namun bagi sistem kepatuhan yang mengikuti rekomendasi FATF atau Financial Action Task Force, pola ini tidak dibaca sebagai niat, melainkan sebagai pola perilaku. Dan dalam dunia kepatuhan, pola jauh lebih penting daripada alasan. Di titik inilah posisi core team menjadi krusial. Agar Pi tetap dapat diperdagangkan di bursa global, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti standar AML, KYC, dan mekanisme pelaporan aktivitas mencurigakan yang berlaku secara internasional. Bukan karena mereka ingin membatasi pioner, tapi karena satu kelalaian saja bisa membuat Pi berhadapan dengan regulator dan berisiko dikeluarkan dari ekosistem exchange resmi. Jika sistem mendeteksi pola aliran dana yang dianggap berisiko tinggi, tidak ada dialog, tidak ada negosiasi. Langkah preventif yang paling aman secara hukum hanyalah satu. Pembatasan sementara atau pembekuan akses terhadap sumber dana tersebut, sambil dilakukan evaluasi lebih lanjut. Inilah alasan kenapa narasi P2P aman asal sama-sama percaya sudah tidak relevan lagi. Di era Open Network, transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Jika Anda masih mencoba bermain sembunyi-sembunyi di jaringan yang sudah terang benderang,
terhubung dengan exchange, dan diawasi standar global, maka risikonya sepenuhnya ada di tangan Anda. Sistem tidak menghukum emosi. Sistem hanya membaca pola. Manipulasi DEX dan AMM. Kita beralih ke zona bahaya kedua, yang sering dianggap sepele, namun dampaknya bisa sangat serius. Interaksi tidak etis di DEX dan Automated Market Maker atau AMM, yang saat ini masih berada di testnet. Di tahun 2026 ini, fokus pengembangan P-Network sudah jelas. Bukan lagi sekadar memindahkan koin dari dompet ke dompet, tetapi membangun infrastruktur keuangan terdesentralisasi yang berfungsi dengan baik. Fitur seperti swap, liquidity pool, dan mekanisme AMM sedang diuji untuk memastikan bahwa ekosistem DeFi P nantinya stabil, adil, dan aman ketika benar-benar digunakan dengan aset bernilai nyata. Namun, disinilah banyak pioner keliru menempatkan pola pikir. Muncul asumsi berbahaya. Ini kan cuma testnet. Koinnya simulasi. Tidak ada nilai uang sungguhan. Dari asumsi inilah lahir perilaku yang memicu masalah serius. Penggunaan script, bot, atau pola transaksi tidak wajar demi mengejar reward, ranking, atau sekadar eksplorasi agresif. Dalam dunia pengembangan DEX, ada satu musuh utama yang selalu dihindari, wash trading, yaitu aktivitas transaksi berulang yang dilakukan oleh pihak yang sama, bukan untuk kebutuhan ekonomi, tetapi untuk memanipulasi volume dan perilaku pasar. Perlu dipahami satu hal penting. Testnet bukan playground bebas tanpa aturan. Testnet adalah lingkungan pengumpulan data. Setiap interaksi, kecepatan transaksi, pola swap, frekuensi penambahan likuiditas, digunakan untuk menilai apakah sistem bekerja normal dan apakah pengguna berperilaku organik. Jika satu akun menunjukkan pola interaksi yang tidak mungkin dilakukan manusia normal, misalnya transaksi beruntun dengan jeda waktu ekstrim, pola berulang yang presisi, atau respons otomatis, maka akun tersebut tidak dilihat sebagai tester aktif, tetapi sebagai sumber distorsi data. Masalahnya bukan pada curang atau tidak curang. Masalahnya adalah merusak kualitas pengujian. Integritas sebuah DEX sangat bergantung pada perilaku pengguna yang wajar. Jika sejak tahap testnet saja data sudah terkontaminasi oleh aktivitas buatan, maka hasil pengujian menjadi tidak relevan dan berbahaya untuk diimplementasikan di mainnet. Di titik ini, core team harus mengambil sikap konservatif. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menjaga kualitas ekosistem. Akun yang secara konsisten menunjukkan pola interaksi tidak wajar dapat dikecualikan dari partisipasi lanjutan, terutama pada fitur-fitur DeFi yang sensitif ketika nantinya diluncurkan lebih luas. Dan inilah kesalahan fatal yang sering tidak disadari. Jejak perilaku di testnet tidak hilang begitu saja. Testnet adalah fase observasi. Apa yang Anda lakukan di sana menjadi referensi apakah Anda diperlakukan sebagai pengguna ekosistem, atau sebagai risiko ekosistem. Bagi sistem, niat tidak bisa dibaca. Yang bisa dibaca hanyalah pola. Karena itu, hentikan pola pikir asal coba atau asal gas. Gunakan testnet sesuai fungsinya. Berinteraksilah seperti pengguna nyata, bukan seperti mesin. Karena masa depan ekosistem Pi bukan dibangun oleh siapa yang paling cepat mengeksploitasi sistem, melainkan oleh siapa yang berkontribusi tanpa merusak fondasinya. Penyalahgunaan node dan validasi. Pemicu ketiga yang harus diperhatikan setiap pioner adalah interaksi node dan validasi transaksi yang tidak sesuai prosedur. Jika di awal-awal peran node di P-Network hanya sebatas mencatat transaksi sederhana, kini di tahun 2026 node telah menjadi tulang punggung ekosistem. Mereka memvalidasi transaksi kompleks, berperan di testnet DEX atau AMM, menangani smart kontrak uji coba, dan menjaga konsensus global. Karena perannya yang vital, setiap perilaku node yang tidak sesuai prosedur dapat memengaruhi kualitas data jaringan. Trigger utama yang perlu diwaspadai, synthetic node traffic. Beberapa operator node kadang tergiur jalan pintas. Misalnya memasukkan uptime, atau menciptakan aktivitas node buatan hanya untuk mengejar reward, padahal kontribusi nyata minimal. Sistem konsensus P-Network modern dilengkapi mekanisme verifikasi silang antar node. Jika data node Anda tidak sinkron dengan pola node tetangga atau node utama di wilayah Anda, sistem akan menandainya sebagai anomali, bukan sebagai tuduhan pribadi. Konsekuensinya bukan hukuman sewenang-wenang, tetapi poin evaluasi integritas. Node yang perilakunya mengganggu konsensus dapat dikategorikan sebagai data yang perlu diaudit ulang, atau diprioritaskan untuk pengawasan lebih ketat. Ini semua untuk menjaga keamanan dan stabilitas jaringan, agar mainnet dan DEX atau AMM bisa berjalan dengan aman saat transaksi bernilai nyata mulai berlangsung. Pelajaran penting bagi pioner yang menjalankan node. Jalankan node sesuai kapasitas nyata. Jangan mencoba memanipulasi protokol konsensus. Ingat, integritas jaringan lebih berharga daripada reward individu, karena blockchain tidak pernah bisa menipu matematikanya sendiri. Singkatnya, node Anda adalah tulang punggung jaringan,
jaga kejujurannya, dan jaringan akan menjaga aset Anda juga. DEX testnet, AMM, dan ilusi harga GCV. Sekarang kita masuk ke satu topik yang paling bising, paling emosional, dan paling banyak menyesatkan pioner di luar sana. DEX testnet P, dan ilusi harga GCV. Belakangan ini, banyak yang berkata begini. Buktinya sudah ada aplikasi di P-App. Ada yang jual mobil, rumah, bahkan bikin bank dan ATM P dengan harga GCV. Kalau di testnet saja bisa, berarti tinggal tunggu waktu. Dengar baik-baik. Disinilah kesalahan logika terbesar itu lahir. DEX dan AMM yang saat ini ada di P-App masih berada di testnet. Testnet bukan pasar. Testnet adalah laboratorium. Di dunia blockchain, testnet berfungsi untuk satu hal, menguji fungsi teknis, bukan menentukan nilai ekonomi. Token di testnet tidak memiliki nilai moneter, tidak terhubung ke likuiditas fiat, dan tidak diakui oleh sistem keuangan manapun. Artinya apa? Siapapun bisa membuat aplikasi apapun di testnet. Menjual baju, motor, rumah, bahkan membangun bank atau ATM versi testnet, itu sah secara teknis, tetapi maknanya nol secara ekonomi. Ini poin penting yang sering sengaja diabaikan. Harga GCV yang dicantumkan di aplikasi testnet bukan harga pasar, bukan hasil supply demand, dan bukan hasil mekanisme AMM yang valid. Itu hanyalah angka yang ditulis oleh pembuat aplikasi. Sama seperti saya menulis hari ini. 1 Pi sama dengan $1 juta. Apakah boleh? Tentu boleh. Valid secara teknis? Ya. Masuk akal secara ekonomi? Sama sekali tidak. Lalu kenapa core team tidak menghentikan aplikasi-aplikasi tidak masuk akal itu? Jawabannya sederhana dan sering disalahpahami. Karena testnet memang ruang bebas eksperimen, bukan ruang penetapan nilai. Core team menilai kestabilan smart contract, keamanan AMM, perilaku pengguna dan pola penyalahgunaan sistem. Bukan menilai apakah klaim harga Anda realistis atau tidak. Namun jangan salah. Walaupun dibiarkan hidup di testnet, bukan berarti diakui untuk mainnet. Aplikasi yang membangun narasi seolah-olah Pi sudah bisa dicairkan dengan harga GCV, atau menjanjikan penarikan fiat, atau menciptakan ilusi sistem perbankan, itu akan gugur otomatis saat proses seleksi mainnet. Karena begitu masuk mainnet, satu hukum berlaku, regulasi keuangan nyata. Tidak ada bank tanpa lisensi. Tidak ada ATM tanpa izin. Tidak ada harga tanpa likuiditas real. Dan satu hal yang paling berbahaya, bukan aplikasinya, tetapi kepercayaan palsu yang ditanamkan ke komunitas. Testnet dipakai sebagai bukti untuk meyakinkan orang lain, padahal secara sistem, testnet tidak pernah dimaksudkan untuk itu. Jadi jika hari ini Anda yakin GCV pasti terjadi hanya karena melihat aplikasi di testnet, maka yang Anda lihat bukan bukti ekonomi, melainkan simulasi tanpa konsekuensi. Ingat ini baik-baik. Nilai tidak lahir dari klaim. Nilai lahir dari likuiditas, regulasi, dan adopsi nyata. Dan semua itu tidak sedang terjadi di testnet. Bermainlah dengan bersih, atau Anda akan dibersihkan. Setelah kita membedah semua jebakan tadi, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana memastikan jerih payah bertahun-tahun tidak hilang karena satu kesalahan kecil? Solusinya sebenarnya sederhana, tapi membutuhkan disiplin dan kesadaran tinggi. Pertama, gunakan pintu depan, jangan lewat jendela. Jika tujuan Anda di tahun 2026 adalah mencairkan aset atau cash out, lakukan melalui jalur resmi. Gunakan fitur deposit ke bursa ceks resmi seperti OKX, atau bursa yang terdaftar KYB lainnya yang bekerja sama dengan P-Network. Berhenti mencari jalan pintas lewat transaksi P2P gelap di grup media sosial atau pengepul tidak jelas. Risiko terbesar di pasar gelap bukan hanya penipuan, tapi tainted coins, koin yang terikat jejak digital ilegal. Jika Anda menerima Pi dari sumber tidak sah, dompet Anda bisa ikut terinfeksi. Saat algoritma pelacakan bekerja, Anda bisa dianggap penadah, dan akun Anda berisiko terkena banned. Apakah risiko itu sebanding dengan selisih harga receh yang ditawarkan? Tentu tidak. Kedua, jadilah penguji yang beretika. Bagi Anda yang aktif di DEX dan testnet, ubah pola pikir. Tugas Anda adalah menemukan bug dan melaporkannya agar sistem menjadi lebih kuat, bukan memanfaatkan skrip atau bot demi keuntungan pribadi. Kontribusi nyata berupa laporan bug valid seringkali dihargai lebih tinggi oleh core team dalam bentuk bounty, dibandingkan recehan airdrop yang diperoleh secara curang. Kesimpulan untuk sahabat pioner, dengarkan baik-baik. Tahun 2026 adalah tahun profesional. P-Network bukan lagi mainan klik petir sebelum tidur. Pi sekarang adalah aset finansial global yang diawasi regulasi ketat. Mulai hari ini, perlakukan akun Pi Anda seperti rekening bank utama, jaga kerahasiaannya, patuhi aturan, dan bertransaksilah secara transparan. Ingat satu hal,
Mainlah dengan bersih, atau algoritma yang akan membersihkan Anda. Tetap waspada, tetap menambang, dan salam petir.